Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dengan saya Ki Iro ya. Konten kali ini alhamdulillah saya ditemani seorang subscriber kita ya, sudah menyempatkan diri untuk kesini. Awal mulanya beliau ini nge-DM ke Ki Iro ya, katanya Ki, sekali-kali angkat dong konten yang berhubungan dengan cerita misteri, pengalaman kisah nyata misteri. Oke, saya angkat itu malam ini ya, karena permintaan dari subscriber kita ya. Beliau ini nge-DM katanya punya sepenggalan kisah mistis ya, kisah misteri alam gaib yang dialaminya waktu melewati hutan alas roban yang ada di Jawa Tengah. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita tanya ke narasumbernya langsung ya. Oke, dengan Bapak siapa ya? Bapak Iwan Pi. Oke, kita di sini ada Bapak Iwan yang akan menceritakan pengalaman kisah mistis waktu melewati hutan alas roban. Oke, gimana Pak Iwan nih? Ada pengalaman apa nih? Ya kan dulu tuh saya mau pergi antar saudara nikahan Ya, tapi saya ketinggalan, jadi saya nyusul ke sana pakai apa Pak Iwan? Pakai motor, pakai mobil? pakai motor Pakai motor. sendiri. Pas di jalur alas roban kira-kira udah masuk hutan 1 kiloan lah dalam hutan. Itu maghrib, tengah siang atau sore hari? Mau menjelang maghrib. Udah maghrib. Ya, menjelang maghrib. Kaget saya tuh di tengah hutan kok ada nenek-nenek gitu. Di tengah jalan itu mungkin ya? Di tengah jalan ngadak-ngadak, terus jalan tuh sepi gitu. Ya. Jalan sepi terus ada nenek ngapain gitu. Di tengah hutan ada nenek. Ya saya berhenti gitu. Takutnya apa-apa, bukannya saya takut tapi saya berhenti nyamperin dia, terus ngobrol patah dua kata, ternyata dia minta makan. Jadi si nenek-nenek itunya minta makan. Tapi neneknya itunya kelihatan agak yang aneh nggak? Atau ada kayak nenek apa ya aneh gitu atau biasa aja gitu? Biasa aja, kayak Nenek biasa aja ya gitu. kayak manusia normal gitu. Ya. Nggak ada gerak-gerik aneh gimana gitu. Minta makan, sedangkan kan saya nggak bawa makanan. Ya. Terus saya juga ketinggalan sama keluarga. Ya saya malah ke saya dikasih uang gitu. Mas saya dikasih uang. Berapa Pak Iwan? Bisa tahu berapa? Nggak besar sih, cuma 50.000. Waktu itu Pak Iwan bawa uang berapa? Saya bawa uang 370 kalau nggak salah. Terus sesudah nenek itu dikasih uang, bagaimana itu? Nah, waktu pas beberapa meter dari nenek-nenek itu, kan udah mau menjelang maghrib tuh. Iya. Tiba-tiba di depan ada cahaya. Itu gede banget nggak? Atau kecil? Segede apa gitu? Segede cahayanya gitu. Bala. Segede bola kasti. Bola kasti. Kecil berarti. Iya. Terus gimana? Ya terus saya jalan pelan-pelan. Sama ketabrak sama saya cahaya itu tuh. Sama motor Pak Iwan ketabrak gitu. Nah, udah ketabrak saya udah nggak ingat apa-apa. Jadi Pak Iwan itu waktu sudah ngasih nenek-nenek itu uang 50.000, terus Pak Iwan lanjut lagi pakai motor, ada cahaya, karena bisa ketabrak, harusnya kan menghindar Pak Iwan. Iya nggak tahu, saya juga di luar sadar berarti. Udah di luar sadar. Pas pada saat nabrak saya itu apa yang terjadi? Ya saya udah nggak sadar, udah nggak tahu apa-apa. Apa saya sadar? Saya ada di tengah hutan. Jadi pas Pak Iwan nabrak cahaya itu pakai motor, pas Pak Iwan sadar, tiba-tiba Pak Iwan melihat sudah ada di dalam hutan, bukan di jalan raya lagi. Bukan. Nah, apa yang dilakukan Pak Iwan setelah ada waktu sadar dalam hutan itu? Apa yang terjadi di sana? Ya saya kaget, takut juga ada, ya saya di mana? Saya bingung mau keluar gimana. Tapi motor ada itu di situ. Soal motornya ada? Ada. Tapi nggak apa-apa Pak Iwan? Enggak ada yang luka, nggak ada apa gitu? Saya juga takut gitu. Terus? Udah saya nyari-nyari jalan keluar.
keluar keliling-keliling di hutan itu. Ternyata si nenek itu ada. Nenek yang tadi yang dikasih uang itu ada di sana. Ada. Astagfirullah. Malahan si nenek juga nanya. Oh ya, Pak sempat nanya lagi Pak Iwan ya. Heeh. Apa dia? Tanya apa dia? Ngapain kamu di sini? Gitu. Tapi pakai bahasa ada bahasa Jawa, ada bahasa Jawa. Oh, ada sedikit gitu. bahasa Jawa gitu. Pak Iwan ngerti dikit-dikit. Iya, ngerti dikit-dikit. Kalau di bahasa Indonesia ini ya, ngapain kamu kesini gitu. Ini bukan tempat kamu, karena nenek itu. Ya saya dibilang sama nenek itu, nggak tahu nek, pas tadi saya ngasih uang ke nenek, tangga waktu lama saya jalan terus nabrak saya. Terus Pak Iwan ada di tengah hutan dan nggak tahu di mana itu. Terus reaksi atau respon si nenek itu bagaimana? Iya, makanya kalau mau berkendara itu nggak boleh kosong. Maksudnya kosong itu kosong apa maksudnya itu? Ya sebisa-bisa sebut asma Allah lah. Oh, kita sambil berdoa mungkin ya. Berdoa, istighfar atau sholawat itu juga membantu. Itu kata si nenek itu gitu ya. Terus berapa lama Pak Iwan ada di hutan itu waktu ketemu si nenek tadi itu? Tahu ya, saya nggak ingat waktu, soalnya saya malahan takut sendiri gitu, takut duluan. Nggak, maksudnya gini, Pak Iwan kan di tengah hutan, terus si nenek tadi datang lagi ngasih petuah atau petunjuk, ngasih tahu ke Pak Iwan kalau berkendara itu sambil wiridan lah, sambil zikir biar selamat. Nah sesudah itu si nenek itu ngapain gitu? Pak Iwan itu ngelakuin apa gitu? Ya cuma tepuk pundak sih. Tepuk pundak. Habis ditepuk pundaknya Pak Iwan, terus saya kembali lagi ke jalan yang tadi, jalan utama yang tadi Pak Iwan nabrak itu. Astagfirullah. Nah mungkin kalau didengar cerita, ini kisah nyata Pak Iwan kan? Iya. Kalau dengar dari cerita rekan kita ya, Pak Iwan ini, beliau waktu jalan ke Alas Loban itu ada nenek-neneknya itu minta makan, tapi beliau gak punya makanan, dikasihlah uang sama Pak Iwan ini. Waktu beberapa meter lagi mau meneruskan perjalanan, Pak Iwan itu nabrak cahaya, gak sadarkan diri, langsung ada di tengah hutan gitu Pak Iwan ya. Begitu Pak Iwan sadarkan diri di tengah hutan, nenek-nenek itu tiba-tiba ada lagi dan ngasih petuah atau penjangan buat yang berkendara, lebih baik kita membaca asma Allah, zikir dan salawat. Terus Pak Iwan di pundaknya ditepuk, kembali lagi ke sana. Semenjak kejadian itu ada lagi nggak di perjalanan Pak Iwan menuju ke kemana teh? Pernikahan ya? Iya, pernikahan. Ada lagi hal aneh nggak? Emang udah di situ aja? Udah di situ aja di Alas Loban. Oke, ini menarik banget ya. Pak Iwan ini di hutan. Saya ingin tahu nih, waktu Pak Iwan di hutan itu, kalau saya sih nafsirnya mungkin Pak Iwan dibawa ke alam jin. Kelihatan sih. Hutannya seperti apa sih? Saya ingin tahu nih. Kayak itu. Apakah seperti hutan-hutan yang pada umumnya atau ada yang beda? Kayak perkebunan kayu jati. Perkebunan kayu jati. Tapi ada yang aneh nggak? Hutannya ada mungkin warna apa gitu sih. Pokoknya warna apa gitu. Ada kebiru-biruan, hitam kebiru-biruan. Suasana apa? Langitnya gimana? Langit kebiru-biruan, kalau lihat ke atas kebiru-biruan, kalau lihat di pinggir hitam-hitam. Ya kan kalau normalnya di hutan kan langit tetap biru cerah ya, kalau siang hari. Tapi kalau di pinggir juga pasti terang tuh. Iya. Tapi ini terang nggak? Enggak, hitam-hitam. Tapi ada jalan nggak atau ada penduduk lihat rumah, lihat bangunan nggak? Enggak. Mulai seperti itu doang gitu ya. Pak Iwan tahu nggak Pak Iwan itu udah kemana? Nggak tahu Ya, saya juga. Makanya saya akan jelasin ya. Jadi pas waktu nenek-nenek itu kasih uang, minta makanan ke Pak Iwan itu, Iwan kan nggak punya nih makanan, kasih uangnya. Waktu ada cahaya putih itu, kalau saya tafsirkan dalam segi bisnis itu, Pak Iwan itu dibawa ya ke alam gaib. Salah satu alam gaib kan banyak nih. Mungkin ini pelajaran buat Pak Iwan. Jadi selama ini kita itu intinya
dari cerita Pak Iwan ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita itu harus beramal, Iya. infak, gitu, fakir miskin, kan? Makanya itu nenek-nenek itu bukan sembarang nenek-nenek Pak Iwan, itu namanya penguasa, salah satu penguasa di Alas Roban. Sebenarnya bukan nenek-nenek, saya pernah dulu, pengalaman saya pernah. Itu ratu, itu kalau dibilang sejawanya nyimas itu. Jadi orang ratu penguasa yang ada di Alas Roban. Kenapa ke Pak Iwan menyerupainya si nenek ratu itu dengan wujud nenek-nenek? Karena ngetes nih, gimana sih kalau orang itu kita tes kebaikannya. Alhamdulillah Pak Iwan ngasih ke nenek itu. Jadi alhamdulillah si jin yang ada di sana juga suka ngetes juga tuh. Hati-hati. Kalau kita sebenarnya uang Pak Iwan itu hilang atau enggak sih? Coba dilihat lagi. Ingat-ingat lagi dulu. Ada kayaknya. Iya. Sebenarnya uang Pak Iwan itu enggak hilang. Pak Iwan kan uang 370.000 tuh, dikasih 50.000, tapi kan tetap uangnya enggak nambah, enggak berkurang. Iya. Itu namanya sosok jin itu ingin ngetes ke Pak Iwan seberapa dermawannya Pak Iwan buat ngasih orang-orang yang nggak mampu. Jadi intinya nenek itu bisa kita ambil pelajaran ya. Beliau itu jin yang ada di situ itu mengajarkan ke kita buat untuk beramal dan beramal kebaikan. Ya bagus itu Pak Iwan. Apakah Pak Iwan waktu pas pulang ke rumah ada kejadian mistis lagi, ada sakit-sakit lah meriang? Nggak ada. Enggak ada. Cuman yang Pak Iwan rasain itu waktu ada cahaya itu ya. Iya. Cahaya itu Pak Iwan masuknya ke gerbang gaib. Jadi kalau saran saya kalau nanti gitu lagi, ya berkendara kan kita harus baca doa dulu ya. Iya. Apalagi perjalanan panjang gitu tengah-tengah hutan Alas Roban itu kan panjang banget tuh. Kita harus zikir lah sama sholawat insya Allah. Tapi kalau seandainya ini kalau saya dikira-kira sama saya ya, Pak Iwan nggak ngasih aja itu uang buat makanannya. Apa yang terjadi sama Pak Iwan saya nggak tahu. Mungkin lebih fatal lagi. Banyak kan kejadian dulu yang di situ kan pernah lihat di berita kan yang masuk Alas Roban, tapi nggak apa-apa kan. Itu memang di sana bisa disebut kerajaan jin. Banyak penguasanya. Kalau yang tadi nenek-nenek itu biasanya dia itu adanya di sepanjang dekat sungai kecil gitu ya, kecil. Dia itu ada radiusnya, ada batas-batas kekuasaannya. Kebetulan Pak Iwan pas ketemunya sama jin Islam, itu jin Islam mengajarkan kepada Pak Iwan, kepada kita semua supaya beramal kebaikan, menolong sesama. Alhamdulillah ya, konten kali ini sangat baik sekali ya temanya. Dari pengalaman Pak Iwan tadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita selaku makhluk sosial harus saling membantu gitu Pak Iwan ya. Ada lagi yang bisa disampaikan ke kita? Ya intinya berarti itu makhluk ya yang disebut jin itu intinya harus kalau berkendara itu intinya harus banyak-banyak berdoa buat ya keselamatan kita. Jadi eling lah ya, biar ingat terus sama Tuhan gitu ya, biar kita dijaga dari keselamatan dari kendaraan. Pak Iwan ini pernah nggak sebelumnya mendapatkan hal mistis tersebut, ataukah baru kemarin atau baru hari ini? Maksudnya baru kali ini sebenarnya di dalam hidup Pak Iwan dapat kejadian yang di luar nalar. Kali ini gimana tuh perasaannya Pak Iwan? Ya kaget, tiba-tiba ada di tengah hutan sendirian. Tapi itu siang hari kan? Bukan malam kan? Bukan, mau menjelang malam. Jadi memang Pak Sobang itu banyak cerita yang mistis yang seram itu memang kejadian sama Pak Iwan ya gitu ya. Udah banyak ceritanya sih di jalur Alas Roban. Tapi Pak Iwan ini memang merasakan sendiri, mengalami sendiri kejadian seperti itu ya. Iya, jadi bukan cerita dari orang. Pak Iwan sendiri yang ngalamin gitu ya. Alhamdulillah ya, kita udah bahas kelumit kisah
mistis dari Pak Iwan kita yang putra Aslaban, ada nenek dan beliau masuk ke alam gaib, alam jin tersebut. Alam jin itu banyak, cuman Pak Iwan ke salah satu alam jin ya, walau alam bisa juga. Yang jelas ini dari cerita Pak Iwan sendiri yang disampaikan ke saya. Nah, saya bikin konten. Oke, ke Anda semua juga ya, barangkali yang punya kisah atau cerita mistis, cerita pengalaman, kisah nyata, bisa DM, bisa gabung sama kita di sini, kita ceritain apa. Dikira itu nggak harus penarikan benda wisata, nggak jarang ke makam koromah, tapi seni, budaya, explore, tarikan dari goib, rupiah, semua ada kok. Termasuk konten kali ini yang baru kita pengalaman bisnis dari seseorang. Jadi intinya konten kali ini, kalau kita mau berkendara harus berdoa dulu ya. Berdoa dulu, harus pikir tuh, apalagi kita berkendaranya sendirian pakai motor atau pakai mobil di tengah hutan gitu. Pak Iwan ya? Iya betul sekali. Oke, alhamdulillah mungkin segitu dulu konten Kiro kali ini. Kita membahas kisah nyata dari seseorang. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, khususnya saya sendiri. Dan sekali lagi terima kasih Pak Iwan sudah datang ke sini ya. Dan saya Kiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.